Selamat sore guys, kali ini kita membuat rangkaian pancing untuk mancing belut ya guys. Di sini yang harus kita siapkan, yang perlu kita siapkan. Yang pertama ini jarum yang besar yang kita pakai, yang ukuran besar. Di sini kalau kita beli satu paket ini isinya satu, jadi yang kita gunakan yang besar nanti. Terus sama benang, sama lem Alteco, gunting. Sama yang terutama ini, yang paling penting, tali rafia ini guys. Nanti untuk kegunaan ini, benang ini sama jarum, kita buat untuk mata kailnya ini guys. Ini. Dan nanti kita ikat sama ini, benang. Setelah itu kita kasih lem Alteco. Di ujungnya sini, kita kasih lem Alteco. Dan sama ujungnya yang ini, kita kasih Alteco nanti guys. Biar ini enggak pudar nanti untuk tali rafianya, sama ini untuk biar kuat ini kalau kita kasih lem Alteco. Ini cara untuk pembuatan pancingnya, dengan cara kita lilitkan di ini antara satu sama yang satunya. Kita buat dua, kita jadikan dua dan kita lilit. Jadi kita lilit seperti bentuk tapar itu guys. Jadi biar kuat. Kegunaannya ini lebih efektif ini daripada kita menggunakan senar, lebih kuatan ini. Kalau senar itu kita masih meluntir itu, kalau di dalam itu nggak bisa masuk ke ini, lubangnya itu agak susah masuknya. Tapi kalau kita pakai tali rafia ini cukup nanti kita ini sebelum mancing kita olesi, kalau masih baru ya kita olesi sama tanah liat itu, tanahnya sawah itu kita tarik yang panjang, nanti pasti dia nanti kenceng nih nanti ya. Kalau senar susah kalau kita buat mancing, jadi kita lebih enak pakai ini tali rafia ini. Kita lilit seperti tampar, jadi dia lebih kuat ini guys. Nah ini guys, ini kalau sudah jadi seperti ini guys, ini ujungnya ini. Nah ini ujungnya seperti ini kalau udah jadi. Nah, ini kita lagi buat pancingnya, mata kailnya dari jarum untuk mancing belut di base camp teman kita ini, di teman-teman kita ini. Tempatnya kalau kita duduk di sini, kita sama-sama nyari belut. Itu rata-rata kita pakai ukuran hampir 1 meter ini guys. Kurang lebih, iya 1 meter kurang sedikit ini. Jadi biar kita panjang enak, kalau kita panjang enak. Biasanya kita kalau masuk di lubang ukuran segini, ukuran 30 cm gini udah paling dalam ini biasanya kita. Kalau masuk nyari lengnya itu ya. Lubang belut. Kita kebiasaan bilangnya leng. Kalau bahasa Indonesia lubang belut itu, lubangnya belut. Ini proses pembuatannya guys. Ini untuk ujungnya kita kasih lem ini. Kita kasih lem guys, biar dia nggak lepas dari rangkaiannya dia. Nah, itu proses pembuatannya guys. Emang cukup agak rumit ini. Nah, setelah kita kasih itu baru kita ikat sama benang guys, untuk masang mata kail pancingnya guys. Setelah kita ikat dengan ini benang, kita kasih lem lagi
baru kita rapikan guys. Setelah kita membuat rangkaian itu tadi guys, ini kita cari jarum yang paling besar. Yang di dalam satu paket itu pasti ada jarum yang besar itu. Kalau kita beli yang bulat itu yang besar cuma satu. Ini terdapat satu guys. Yang bulat terdapat satu. Tapi kalau kita beli yang ini, yang ukuran apa? Ini yang bentuk kemasan kotak ini isinya ada dua. Di dalamnya ini biasanya ada dua guys. Nah ini paling besar ini guys. Nah ini ukuran besar, jadi besaran yang ini. Jadi di dalam satu ini kemasan, di sini pasti ada satu yang paling besar. Kalau di sini ada dua guys. Ya guys, setelah kita cari jarum yang paling besar tadi, kita bakar ini ujungnya. Ininya kita bakar ujungnya. Jadi kegunaan dibakar ini gunanya untuk kalau biar memudahkan cara ini. Nah, itu cara apa namanya? Ngelipat. Ini ngelipatnya itu loh guys. Dibengkokkan. Nah, biar mudah untuk membengkokkan ujungnya itu guys. Jadi perlu kita bakar. Kalau nggak dibakar nanti pasti dia patah. Setelah kita ini bengkokkan itu tadi, masih kita ini kan kita larikan ke sebelah kiri sedikit. Nah, itu ujungnya paling ujung sendiri ini guys, ini paling ujung sendiri itu kita ini kan kita bengkokkan sedikit gini ya, biar nanti dia itu kalau kita tarik pasti kena di bagian bibirnya belut itu guys. Nah, ini setelah itu dari proses tadi pembakaran dan kita bengkokkan, kita amplas sedikit itu biar untuk yang warna gelap tadi yang kena bakar tadi, bekas bakaran tadi, dia hilang, jadi bersih lagi. Nah, dan lebih tajam. Jadi kalau kita setiap berangkat mancing, selesai mancing itu kita bersihkan mata kailnya sama untuk talinya ini guys ya. Jadi kalau kita mau berangkat lagi, kita asah lagi ujungnya biar tajam, biar nggak lepasan guys. Nah, itu untuk prosesnya. Ya untuk berikutnya ini tadi setelah proses pembuatan ininya, ini kita potong ini guys. Jadi kita potong ini separuhnya ini guys. Kira-kira ini sekitar 2 cm ini guys. Kita potong. Nah, ini kita potong. Nah, setelah kita potong, di sini kita dibakar lagi guys. Untuk ujung yang habis ini ya, habis dipotong tadi guys. Masya Allah. Ya guys, setelah proses tadi, setelah kita potong ini guys, ini kita potong ini tadi sekitar 2 cm. Nah setelah kita potong, ini kita bakar guys ujungnya guys. Nah, ini kita bakar ujung yang bekas kita potong ini tadi.
Selanjutnya kita bengkokkan guys. Jadi hampir sama seperti yang awal tadi. Jadi dibakar, dibengkokkan. Tapi kalau ini nggak tajam guys. Jadi seperti ini guys. Nah, sebentar. Jadi untuk mata kailnya seperti ini guys. Ini. Jadi seperti ini. Ini yang tajam. Terus ini yang kita dibengkokkan tadi. Ini gunanya yang dibengkokkan terakhir ini untuk mengikat di ini rangkaian sininya nanti. Diikat. Jadi nanti jadinya yang terakhir seperti ini nanti guys. Nah ini. Jadi terakhirnya seperti ini. Ini kita ini kan tadi guys. Nah, ini. Ini guys. Nanti terakhirnya kita jadikan seperti ini guys. Kecil. Ini untuk belut-belut sawah guys. Jadi mata kailnya mata kecil, mata kailnya. Ya, ini kecil-kecil. Kalau yang agak besar ini nanti tetap belut sawah tapi yang ukuran besar. Kalau ini belut-belut yang kecil ya ini ukurannya guys. Yang sering kita gunakan untuk mancing di sawah. Itu bentuknya guys, bentuk seperti itu. Langsung dimasukkan di ini ya, ditampar itu tadi, di tali rafia itu tadi, bentuknya seperti ini guys. Nah dia kegunaannya yang terakhir tadi kita bengkokkan untuk mengikat di sini, ditampar ini. Setelah itu nanti dijepit sama tang dulu. Nah, ini kita jepit sama tang. Nah, selesai dari ini ya dijepit sama tang, jadi dia lebih kuat. Nah itu guys hasilnya guys. Nah, biar lebih kuat lagi untuk proses berikutnya kita siapkan benangnya guys. Nah ini benangnya, sekitar benang 1 meter ini guys. Kita dijadikan 4, dilipat jadi 4, jadi nggak panjang 1 meter. Kita jadikan ini 4, jadikan 1, jadi 4 itu kita jadikan 1. Dan ini kita lilitkan di ini di atasnya, ini atasnya apa, mata kail pancingnya itu tadi, yang ikatan ke ininya, ke tamparnya itu tadi guys. Jadi kita lilit yang kuat. Untuk fungsi ikatan ini, tali apa namanya, ikatan benang ini guys, ini gunanya biar nggak bengkok-bengkok guys. Nah jadi kalau kita masukkan di waktu di lubangnya itu nggak bengkok, nggak bengkok. Kalau bengkok nanti dia belutnya yang nggak bisa mau makan itu guys, agak susah kita untuk cari belutnya. Jadi harus diikat sama ini ya, benang yang kencang. Setelah diikat sama benang, proses berikutnya kita kasih ini lem, lem Alteco ini guys. Nah ini kita kasih lem, gunanya dia lebih kencang dia. Jadi enggak, itu sudah mulai kencang itu, nanti belum kering aja udah kencangnya seperti itu guys. Nah itu udah kencang sekali. Apalagi nanti kalau udah kita tambahi lumpurnya sawah, lebih enak untuk masukkannya di lubangnya itu guys. Guys, gitu aja. Jadi untuk proses pembuatan mata pancing tadi, ini yang sudah jadi tadi. Nah, ini untuk mata kail pancing tadi. Jadi kita ini yang tadi yang kita contoh. Yang satunya sudah hampir selesai, cuma nunggu kering yang lem-limannya yang tadi guys.
Ini panjangnya sekitar ini 90 cm nih. Jadi enak kita kalau untuk mancing, cukup untuk kita pegang yang di ujungnya ini untuk kita lilitkan tangan, terus ini kita masukkan guys. Jadi enak. Mungkin itu aja guys yang bisa kita infokan. Terima kasih, selamat sore.